Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sesi B yang beranggotakan 4 orang. Pertama, Kak Ilda Puspita, saya sendiri Aulia Safira, Rahmi Setia Kalib, dan Pipin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang definisi tunanetra. Anak tunanetra secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Anak-anak tunanetra adalah anak yang mengalami permasalahan pada fungsi penglihatannya, sehingga mereka mengalami permasalahan dalam berorientasi dengan lingkungan melalui indera penglihatan. Tiga kategori ketunanetraan. Yang pertama yaitu buta-buta, yang kedua buta fungsional, dan yang ketiga yaitu low vision. Seorang anak dikatakan mengalami kebutaan apabila mereka hanya memiliki sedikit persepsi tentang rangsangan cahaya yang diterima atau mungkin tidak mampu mengidentifikasi apapun dengan kemampuan penglihatan, dengan kata lain disebut dengan buta total. Selanjutnya yaitu buta fungsional. Seorang anak dikatakan mengalami buta fungsional apabila mereka memiliki sisa penglihatan untuk mengidentifikasi cahaya di sekitar. Anak-anak pada kategori ini masih mampu mengidentifikasi stimulus cahaya di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu low vision. Nah, anak dikatakan low vision itu apabila mereka masih memiliki sisa penglihatan untuk berorientasi dengan lingkungan sekitar. Bahkan, anak-anak low vision ini masih mampu mengidentifikasi huruf dan angka. Dengan kata lain, dapat digunakan untuk membaca meskipun membutuhkan bantuan kaca pembesar. Keterbatasan anak tunanetra. Tiga keterbatasan yang serius menurut Lowenberg kehilangan penglihatan. Yang pertama yaitu variasi dan jenis pengalaman atau kognisi. Nah, di sini anak tunanetra memperoleh pengalaman melalui perabaan dan indera pendengaran, sedangkan anak awas melalui pengalaman visual dalam memperoleh informasi secara lebih lengkap atau rinci, sehingga hal ini berpengaruh pada variasi dan jenis pengalaman anak yang membutuhkan strategi untuk kemampuan anak dalam memahami informasi. Yang kedua yaitu kemampuan untuk bergerak. Keterbatasan penglihatan sangat mempengaruhi kemampuan untuk bergerak atau mobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk bergerak pada anak tunanetra memerlukan pembelajaran yang mengakomodasi indera non-visual dalam bergerak secara mandiri. Yang ketiga yaitu interaksi dengan lingkungan. Anak tunanetra yang mengalami permasalahan dalam interaksi dengan lingkungan dipengaruhi oleh sikap orang tua, keluarga, dan masyarakat terhadapnya, yakni kurang adanya penerimaan dan komunikasi yang baik. Keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan dipengaruhi oleh kurangnya rangsangan penginderaan dan kurangnya sosialisasi atau bergaul dengan masyarakat. Karakteristik anak dengan ketunanetraan. Yang pertama yaitu karakteristik kognitif. Nah, tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Ketika seorang anak mengalami ketunanetraan, maka pengalaman harus diperoleh dengan mempergunakan indera yang masih berfungsi, khususnya perabaan dan pendengaran. Kemampuan untuk berpindah tempat. Penglihatan memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa dalam suatu lingkungan, tetapi tunanetra mempunyai keterbatasan dalam melakukan gerakan tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik akademik. Dampak ketunanetraan tidak hanya terhadap perkembangan kognitif, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Ketiga yaitu karakteristik sosial dan emosional. Karena tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan menirukan,
Siswa tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar. Terakhir yaitu karakteristik perilaku. Anak tunanetra kadang-kadang sering kurang memperhatikan kebutuhan sehari-hari, sehingga ada kecenderungan orang lain untuk membantunya. Apabila hal ini terus terjadi, maka akan berkecenderungan untuk berlaku pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pipin akan menjelaskan materi selanjutnya tentang etiologi. Di sini ada berbagai penyebab dan jenis kerusakan penglihatan yang bisa terjadi sejak masa pranatal, sebelum anak dilahirkan, pada proses kelahiran maupun pasca lahir. Kerusakan atau kehilangan penglihatan ini sangat jarang sekali terjadi di usia belasan tahun. Kalaupun itu terjadi, biasanya karena adanya luka terbentur benda keras, kecelakaan kendaraan, atau penyebab lain-lainnya. Sedangkan kerusakan penglihatan sejak lahir yang disebut sebagai congenital blindness yang dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab seperti keturunan, infeksi, atau bisa juga ditularkan oleh ibu saat janin masih dalam proses pembentukan kehamilan. Kalau kondisi yang menyebabkan gangguan penglihatan menurut Hallahan dan Kaufman tahun 2006 ini ada beberapa macam. Yang pertama ada myopia atau penglihatan dekat, yaitu terjadi dari sinar objek yang jauh tidak fokus pada retina. Kondisi ini akan menyebabkan individu hanya dapat melihat objek lebih jelas dari jarak yang dekat saja. Jadi dia hanya bisa melihat dengan jelas suatu objek ketika objek itu dekat dengan dia. Selanjutnya ada hyperopia atau penglihatan jauh. Ini kebalikan dari myopia tadi. Hyperopia ini terjadi karena mata terlalu pendek dan cahaya dari objek dekat tidak fokus pada retina. Kondisi ini menyebabkan individu dapat melihat objek lebih jelas dari jarak jauh. Jadi dia hanya bisa melihat dengan jelas suatu objek ketika objek itu jauh dari dia. Selanjutnya ada astigmatism atau penglihatan kabur. Kalau ini disebabkan karena tidak imbangnya lengkungan kornea atau lensa mata. Kondisi ini biasanya dapat dikoreksi dengan perbaikan lensa atau lensa kotak. Selanjutnya ada katarak, yaitu kekaburan lensa mata karena adanya selaput sehingga penglihatan kita terganggu, berawan, atau kita melihat suatu benda itu dengan ganda atau tidak lengkap. Yang selanjutnya ada macular degeneration, yaitu kerusakan gradual dan progresif pada makula, yaitu bagian sensitif di dalam retina. Biasanya di sini individu mempertahankan penglihatan tepinya, tetapi kehilangan kemampuan melihat dengan jelas pada lapangan penglihatan bagian tengah dia. Anak yang buta sejak lahir secara alamiah memiliki persepsi tentang dunia yang sangat jelas berbeda daripada anak yang kehilangan penglihatannya di usia 12 tahun. Anak yang pertama akan memiliki latar belakang proses belajar melalui pendengaran, perabaan, dan indera non-visual lainnya. Tentunya akan berbeda dengan anak yang kedua, yang dia memiliki latar belakangan pengalaman visual yang dapat digambarkan secara luas. Selanjutnya yaitu tentang proses identifikasi. Dalam proses identifikasi ini kita mengenali anak yang mengalami kerusakan pada penglihatannya bergantung pada tingkat parah atau tidaknya kerusakan yang dialaminya. Ada beberapa cara yang dalam melakukan proses identifikasi ini, ada 3, yaitu yang pertama screening, yang kedua tanda-tanda dari gangguan mata,
Yang ketiga ada penanganan oleh tenaga ahli dan kelanjutannya. Yang pertama ada screening, yaitu dengan program screening ini diharapkan dapat diketahui kerusakannya, dengan demikian memungkinkan orang tua untuk menyadarinya. Yang kedua ada tanda-tanda dari gangguan mata. Ini ada 3, yaitu perilaku, penampilan, dan keluhan. Dari perilaku ini kita bisa melihat ketika kayak dia sulit dalam membaca atau melakukan sesuatu, memegang buku dengan mata yang dekat mata, maksudnya tidak dapat dengan jelas melihat suatu jarak pada jarak tertentu, memajukan kepalanya, sering menggosok-gosok matanya, atau juling. Dari penampilan, misalnya kayak matanya merah, bengkak seperti radang, atau matanya itu berair. Kalau dari keluhan, kayak matanya terasa panas atau gatal, tidak dapat melihat dengan normal, kepalanya pusing, penglihatannya tidak jelas atau kabur. Dan apabila anak menunjukkan gejala-gejala tersebut, maka perlu dievaluasi lebih lanjut lagi. Dan yang ketiga yaitu ada penanganan dari tenaga ahli dan kelanjutannya. Penanganan tenaga ahli ini akan memakan waktu jika prosedur lanjutannya tidak terorganisir dengan baik. Di sini peran serta dokter atau ahli mata dan ahli optik akan dapat membantu menggambarkan kondisi fisik dan bantuan teknis yang diperlukan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Rami Septia Khalid akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai dampak gangguan dan aspek perkembangan. Pertama, saya akan membahas dampak gangguan pada penyandang tunanetra. Jadi, dampak gangguan ini terbagi 2. Pertama, dampak psikologis, kedua dampak sosial. Dampak psikologis juga terbagi 2. Pertama, dampak langsung dan juga dampak tidak langsung. Dampak langsung ini berupa keterbatasan yang terjadi pada individu karena mengalami kelainan penglihatan, seperti kesulitan dalam melihat dan kesulitan atau terbatas dalam bermoralitas. Selanjutnya, dampak tidak langsung, itu berupa reaksi penyandang tunanetra sendiri pada kelainan penglihatannya. Itu seperti ia merasa minder dekat orang lain, atau minder melakukan sesuatu, lalu merasa tidak berdaya, lalu ia merasa keputusasaan. Lalu kedua, dampak sosial. Dampak sosial kelainan penglihatan nampak pada sikap dan reaksi lingkungan, maupun itu terjadi dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, itu terhadap individu atau anak yang mengalami kelainan penglihatan. Selain sikap dan reaksi lingkungan, kebijakan-kebijakan politik yang mengenai warga negara yang mengalami kelainan penglihatan juga diwarnai cara pandang pada penyandang tunanetra. Selanjutnya, aspek perkembangan anak tunanetra. Itu terbagi 3. Yang pertama, perkembangan kognitif dan kemampuan konseptual. Pada anak tunanetra, biasanya lebih bergantung pada informasi taktil atau perabaan dan auditif atau pendengaran untuk belajar tentang dunia dibandingkan anak normal. Hal-hal yang menghambat dapat teratasi melalui kemampuan pendengaran dan perabaan. Jadi dalam hal intelijensi, anak tunanetra memiliki tingkat kecerdasan yang umumnya berada pada taraf di bawah rata-rata. Hal ini nampak pada keterbatasan respon yang diberikan oleh anak sesuai dengan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang terbatas pula. Jadi tes untuk mengukur intelijensi anak tunanetra sukar diterapkan, terutama tidak terukurnya tes performance, sehingga hanya melalui tes verbal. Kedua, perkembangan motorik dan mobilitas. Tanpa penglihatan, perkembangan motorik anak tunanetra cenderung lambat. Sebelum melakukan gerakan yang sesuai dengan lingkungannya, ia harus mengetahui terlebih dahulu bagian tubuhnya, mengetahui arah, posisi dalam ruang, dan keterampilan seperti duduk, berdiri, dan berjalan.
Dengan adanya kerusakan pada indera penglihatannya, maka anak tunanetra yang baru masuk sekolah memiliki kemampuan orientasi yang buruk, serta kurang mampu memperkirakan cara bergerak dengan tepat pada situasi baru. Hal ini akan berpengaruh pada orientasi arah atau kemampuan mobilitas, yakni kemampuan untuk merasakan hubungan seseorang dengan orang lain, suatu objek, orientasi, dan bergerak dalam suatu lingkungan. Ketiga, perkembangan sosial. Sikap orang tua, kelompok teman sebaya, dan guru memegang peranan penting dalam menentukan gambaran diri anak tunanetra. Dalam kontak sosial dengan teman sebaya, dibutuhkan usaha yang maksimal mengingat komunikasi nonverbal tidak dapat berfungsi secara efektif. Agar dapat berfungsi secara baik dalam kegiatan belajar, maka diperlukan adanya asisten khusus untuk mendampingi guru yang mengajar di kelas. Halangan yang dapat terjadi pada siswa tunanetra untuk menyesuaikan diri adalah perilaku stereotipik. Gerakan yang sama dan diulang-ulang seperti menggoyang-goyangkan tubuh, menggaruk mata, gerakan jari atau tangannya diulang-ulang. Selanjutnya, intervensi pendidikan bagi anak tunanetra. Program pendidikan yang umum digunakan bagi siswa tunanetra dan low vision berkisar dari bentuk kelas biasa sampai pada suatu institusi khusus. Pertama, kelas biasa atau reguler, yaitu guru kelas dibantu oleh guru khusus untuk menyiapkan materi dan pengajaran bagi siswa tunanetra. Kedua, program guru kunjung, yaitu siswa tunanetra berada dalam kelas biasa tetapi juga mendapatkan latihan untuk pelajaran khusus seperti keterampilan mendengar atau menggunakan optakon. Ketiga, program ruang sumber, yaitu siswa tunanetra bersama teman sekelasnya menerima suatu pelajaran namun pada saat tertentu menerima program tertentu pula dalam suatu ruangan khusus. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Puspita Yasar. Saya akan mempresentasikan tentang kurikulum anak berkebutuhan khusus. Baiklah, yang pertama kita masuk pada lingkup kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler atau kurikulum nasional yang dimodifikasi atau diimprovisasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri dan tingkat kecerdasannya. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Modifikasi atau pengembangan kurikulum pendidikan inklusi dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum yang terdiri atas guru-guru yang mengajar di kelas inklusi yang bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, terutama guru pembimbing khusus atau guru pendidikan luar biasa yang sudah berpengalaman mengajar di sekolah luar biasa dan ahli pendidikan luar biasa atau ortopedagog yang dipimpin oleh kepala sekolah dasar inklusi atau kepala SD inklusi dan sudah dikoordinir oleh dinas pendidikan. Modifikasi perilaku, modifikasi kurikulum terdapat 6 modifikasi kurikulum. Yang pertama itu ada alokasi waktu, yang kedua isi materi kurikulum, yang ketiga proses belajar mengajar, yang keempat sarana prasarana, yang kelima lingkungan belajar, yang keenam pengelolaan kelas. Nah, modifikasi kurikulum. Yang pertama, modifikasi waktu disesuaikan pada kecepatan belajar siswa. Di sini maksudnya adalah modifikasi disesuaikan dengan tingkat atau tingkat intelijensi siswanya, di mana seorang anak yang memiliki intelijensi di atas normal dapat dimodifikasi menjadi 4 jam.
Sementara anak yang intelijensinya di bawah normal menjadi agak lambat dan dimodifikasi menjadi 8 jam. Begitu seterusnya tergantung kepada anak sendiri. Lalu yang kedua, modifikasi isi atau materi disesuaikan pada intelijensi anak. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelijensi di atas normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikemukakan atau diperluas dan diperdalam, atau bahkan bisa ditambah materi baru yang tidak ada dalam kurikulum sekolah reguler. Tetapi materi tersebut dianggap penting untuk anak berbakat. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelijensi rendah atau atau di bawah normal, dapat mengurangi materi atau menurunkan tingkat kesulitan untuk anak tersebut. Yang ketiga, modifikasi proses belajar mengajar. Ini dapat modifikasi proses belajar mengajar dapat dikembangkan melalui proses berpikir, meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan problem solving untuk anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki intelijensi di atas normal. Lalu, menggunakan pendekatan student-centered yang menekankan perbedaan individu setiap anak. Modifikasi proses belajar mengajar ini juga lebih terbuka dan memberikan kesempatan mobilitas tinggi karena kemampuan siswa di dalam kelas heterogen, sehingga mungkin ada anak yang saling bergerak ke sana kemari dari tempat ke kelompok lain. Lalu, penyesuaian belajar anak berdasarkan tipe belajar. Nah, tipe-tipe belajar terbagi dalam beberapa tipe, seperti tipe visual dan misalkan tipe visual yaitu lebih menyerap informasi melalui indera penglihatan. Tipe kinestetis yaitu lebih mudah menyerap informasi melalui indera peraba atau gerakan, dan guru hendaknya tidak monoton dalam mengajar sehingga dapat menguntungkan anak yang memiliki tipe belajar tertentu.